Selanjutnya izinkan saya untuk sedikit menjelaskan terkait bagaimana program Wirausaha Merdeka Angkatan 2 tahun 2023. Di mana kita ketahui bahwa Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi memiliki program Kampus Merdeka dan salah satu programnya yaitu program Wirausaha Merdeka. Perlu kami sampaikan bahwa persentase pengangguran terdidik yang berasal dari pendidikan tinggi cukup besar. Ada 13,33% pengangguran terdidik, yang mana dari 13,33% ini 235.000 mahasiswanya itu berasal dari perguruan tinggi vokasi dan 800.000 lebih merupakan lulusan dari perguruan tinggi akademik. Nah, ini menjadi satu PR yang cukup luar biasa tentunya bagi kita semua sebagai pendidik di perguruan tinggi. Dan kalau kita lihat sendiri ada 3,47 wirausaha di Indonesia dan ini menjadi angka yang relatif jauh lebih kecil ya dibandingkan di Asia Tenggara lainnya. Selanjutnya, perlu kita juga sampaikan terkait dengan program Wirausaha Merdeka ini, gitu. Apa saja yang melatar belakangi? Ya, yang melatar belakangi Wirausaha Merdeka adalah satu, bagaimana program Wirausaha Merdeka ini mampu mempersiapkan lulusan perguruan tinggi untuk membangun usaha atau meniti karirnya. Yang kedua adalah bagaimana program Wirausaha Merdeka ini hadir untuk dapat menanamkan pola pikir dan kompetensi dasar di bidang wirausahaan. Selanjutnya adalah mendorong peningkatan pengalaman wirausahaan mahasiswa. Jadi dalam program Wirausaha Merdeka ini adik-adik betul-betul diberikan experience bagaimana supaya adik-adik ini memulai usaha. Kemudian juga membantu meningkatkan kapasitas dan kualitas lulusan perguruan tinggi supaya ini menjadi salah satu upaya untuk mengurangi sumbangsih gitu ya pendidikan tinggi di dalam tingkat pengangguran Indonesia. Berikutnya adalah meningkatkan keterampilan kerja mahasiswa. Nah, dari ke latar belakang tersebut perlu juga kami sampaikan kilas balik di tahun 2022. Di tahun 2022 kami ditargetkan untuk menerima 10.000 mahasiswa yang akan terlibat di dalam program Wirausaha Merdeka ini dengan 15 perguruan tinggi pelaksana. Tapi alhamdulillah di tahun kemarin ada 11.405 mahasiswa yang berasal dari 87 PTN dan 366 PTS dan ada 17 perguruan tinggi pelaksana program. Dan harapannya di tahun ini akan semakin lebih banyak lagi perguruan tinggi yang bisa terlibat di dalam program Wirausaha Merdeka ini. Baik. Perlu kita ketahui bersama bahwa adik-adik peserta program dalam hal ini mahasiswa, ini menurut hasil analisa ya dari tahun 2022 ditemukan tujuan mendaftar di program Wirausaha Merdeka ternyata memang mereka ingin memiliki experience ya. 30% mahasiswa ya memilih program ini karena mereka memang ingin memiliki experience bagaimana ingin berwirausaha. Sedangkan 24,4%-nya itu adalah mengasah pengalaman mereka secara social planner di keterampilan dalam berwirausaha. Kemudian faktor pemilihan perguruan tinggi yang paling besar 25,6%-nya adalah capaian pembelajaran yang sesuai dengan adik-adik mahasiswa butuhkan. Tentunya passion adik-adik mahasiswa ini sangat luar biasa dan bermacam-macam tentunya ya. Nah, harapannya perguruan tinggi pelaksana program di tahun ini bisa mengakselerasi apa yang diinginkan, apa yang dibutuhkan oleh adik-adik mahasiswa pada saat bergabung di program Wirausaha Merdeka ini. Dan harapan mereka mengikuti program adalah betul-betul mereka bisa melihat dunia kewirausahaan, gambaran bagaimana memulainya, bagaimana pengalaman bisnis dari proses bisnis yang memang bisa dilakukan. Baik, selanjutnya Wirausaha Merdeka sendiri, sebenarnya kalau kita ketahui apa sebetulnya menjadi point view dari Wirausaha Merdeka, adalah program pembelajaran dan pengembangan diri menjadi calon wirausaha. Jadi di sini memang menjadi satu program pembelajaran utuh yang kami harapkan bisa diberikan kepada adik-adik mahasiswa. Apabila tahun kemarin kita mentargetkan ada 10.000, alhamdulillah tahun ini ditargetkan ada 12.000 mahasiswa yang bisa terlibat di dalam program Wirausaha Merdeka. Di mana diharapkan dengan Wirausaha Merdeka berkolaborasi ini, berkolaborasi antara perguruan tinggi, yaitu 34 perguruan tinggi pelaksana program dengan perguruan tinggi asal mahasiswa untuk mendorong peningkatan pengalaman wirausaha adik-adik mahasiswa. Selanjutnya, seperti kita ketahui, setiap program tentunya memiliki manfaat yang luar biasa untuk pengembangan stakeholder yang ada. Yang pertama, program Wirausaha Merdeka ini sendiri untuk mahasiswa, yang pertama adalah memberikan pengalaman praktis, pembekalan pola pikir dan kompetensi
Jadi perlu kami sampaikan, di dalam program Wirausaha Merdeka tahun 2023 ini, adik-adik betul-betul dimasukkan ke dalam satu pembelajaran, di dalam pola pembelajaran yang terstruktur, yang mana memang mendorong kemampuan mereka untuk bagaimana melakukan awal dalam proses bisnis sampai mereka punya kemampuan berwirausaha. Kemudian juga adanya pengakuan rekognisi setara dengan 20 SKS. Ini juga kami harapkan bisa diterima oleh adik-adik mahasiswa yang mengikuti program Wirausaha Merdeka. Dan untuk perguruan tinggi pelaksana program, yang pertama adalah pemenuhan capaian 2 indikator kinerja utama, yaitu lulusan mendapatkan pekerjaan yang layak dan mahasiswa mendapat pengalaman di luar kampus. Ini harapannya dengan program Wirausaha bisa memberikan atau mencapai perguruan tinggi kinerja utamanya adalah 2 indikator tadi. Kemudian juga dukungan Kemdikbudristek dalam pengembangan program wirausaha di perguruan tinggi. Dan harapannya dengan adanya program pengembangan Wirausaha Merdeka ini dijadikan sebagai suatu sumber kajian, inovasi, dan tentunya kreativitas dalam pengembangan wirausaha mahasiswa di periode-periode berikutnya. Dan tidak lupa, manfaat dan capaian program ini juga dimiliki oleh perguruan tinggi asal mahasiswa, sekalipun bukan perguruan tinggi pelaksana program. Dengan adanya program ini, tentunya adik-adik yang terlibat itu akan meningkatkan kompetensi dan daya saing dan daya kerja dari adik-adik mahasiswa. Yang kedua adalah mendapatkan gambaran tentunya seperti apa sih program pengembangan yang terbaik di dalam program pengembangan wirausaha mahasiswa. Demikian itu adalah manfaat dan capaian program. Selanjutnya adalah proses pelaksanaan di dalam program Wirausaha Merdeka itu sendiri. Yang sudah kami lalui adalah pendaftaran, seleksi, dan penetapan yang baru saja kami umumkan, yaitu perguruan tinggi pelaksana program, dan juga yang saat ini sedang kita lakukan adalah publikasi perguruan tinggi pelaksana. Selanjutnya adalah pendaftaran, seleksi, dan penetapan mahasiswa. Jadi nanti adik-adik mulai hari ini bisa mendaftar dan memilih perguruan tinggi terbaik yang ingin adik-adik pilih, gitu ya. Kemudian pelaksanaan program Wirausaha Merdeka 2023 oleh perguruan tinggi pelaksana. Ya. Nah, tahapan pelaksana program itu sendiri, ya. Yang pertama adalah tahap pre-immersion, immersion, dan post-immersion. Nah, yang perlu kami sampaikan adik-adik semua, di tahapan ini seluruh tahapan program adik-adik bisa melakukan tahapan ini menjadi satu tahapan bagaimana membina adik-adik supaya memiliki langkah-langkah yang terus gitu ya, bagaimana bisa meniti karir menjadi seorang wirausaha hebat. Oke, demikian selanjutnya. Nah, tahapan seleksi perguruan tinggi pelaksana program yang saat ini sudah berlangsung. Yang pertama adalah pendaftaran perguruan tinggi, seleksi administrasi, kemudian juga penyampaian prasyarat proposal yang sudah dilakukan oleh perguruan tinggi, sampai proses penetapan perguruan tinggi pelaksana program. Dan sampai pada akhirnya, sampai hari ini adalah publikasi program untuk calon mahasiswa peserta program. Perlu kami sampaikan, tadi sudah diumumkan ada 34 perguruan tinggi pelaksana program. Di mana dari 34 perguruan tinggi pelaksana program ini, kami sudah melihat bahwa dari 34 perguruan tinggi pelaksana program ini sudah mencangkup kewilayahan, ya, di mana kewilayahannya kalau kita lihat gitu ya, di setiap perguruan tinggi itu sudah mencangkup wilayah-wilayah yang ada di seluruh Indonesia. Yang pertama ada 8 politeknik yang mana juga cakupannya juga seluruh wilayah Indonesia. Ada Politeknik Negeri Semarang, ada di Jawa Tengah, Politeknik Negeri Kupang, ada di Nusa Tenggara Timur, kemudian Politeknik Negeri Batang di Kepulauan Riau, Politeknik Negeri Jember ada di Jawa Timur, Politeknik Negeri Manado, Sulawesi Utara, Politeknik Elektronika Negeri Surabaya ada di Jawa Timur, Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya juga ada di Jawa Timur, begitu juga dengan Politeknik Kutaraja ada di Ngangro, Aceh, Darussalam. Sedangkan juga perguruan tinggi pelaksana program akademik juga tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Seperti kita ketahui di wilayah Sumatera Utara, di daerah Sumatera Utara di wilayah Sumatera ada Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, kemudian ada Universitas Riau dan Universitas Syah Kuala. Sedangkan di wilayah Kalimantan ada Universitas Tanjung Pura dan Universitas Lambung Mangkurat. Selanjutnya untuk di wilayah Sulawesi ada Universitas Muhammadiyah Makassar dan Universitas Samratulangi. Di wilayah Bali Nusa Tenggara ada Universitas Udayana dan Universitas Pendidikan Ganesha. Di wilayah Maluku dan Papua ada Universitas Cendrawasih, dan yang paling banyak ada di wilayah Jawa ada Universitas Dianuswantoro, Universitas Gajah Mada, Institut Pertanian Bogor, Universitas Negeri Yogyakarta, Universitas Erlangga, Universitas Ciputra Surabaya, Universitas Indonesia Untak Surabaya, Universitas Jember, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Universitas Negeri Jakarta, Universitas Brawijaya, Universitas Pajajaran, Institut Teknologi 10 November, Universitas 11 Maret, dan Universitas Multimedia Nusantara Jakarta.
Kita lihat bersama bahwa perguruan tinggi pelaksana program di tahun ini tersebar di seluruh wilayah yang ada di Indonesia. Besar harapan kami, adik-adik mahasiswa bisa mendaftar di perguruan tinggi yang sudah tersebar di seluruh wilayah Indonesia ini. Nah, bagaimana timeline seleksi untuk adik-adik mahasiswa? Apa yang harus dilakukan oleh adik-adik mahasiswa? Yang pertama adalah pendaftaran akun. Saat ini untuk yang sudah mendaftar akun, ya, yang sudah memiliki akun, itu ada sekitar 60.000 mahasiswa yang mendaftarkan akun. Nah, silahkan, waktunya masih sampai dengan 10 Juli, adik-adik, ya. Kemudian nanti diikuti dengan memilih perguruan tinggi pelaksana program yang nanti adik-adik bisa lakukan mulai hari ini. Kemudian nanti ada tes kebinekaan dan adik-adik diwajibkan juga mengupload dokumen yang menjadi kelengkapan untuk menjadi peserta program. Kemudian nanti akan ada proses seleksi dan validasi, dan akhirnya nanti adik-adik mahasiswa akan ditetapkan sebagai mahasiswa peserta program oleh pemimpin perguruan tinggi pelaksana program. Selanjutnya, syarat mahasiswa. Apa saja syarat mahasiswa? Yang pertama adalah mahasiswa aktif pada jenjang pendidikan D2 sampai dengan D4 dan S1 minimal semester 3. Di mana adik-adik dengan strata D2 sampai dengan S1 ini nanti akan mendapatkan rekognisi SKS setara 20 SKS. Sedangkan diperuntukkan juga bagi mahasiswa-mahasiswa pasca sarjana baik S2 maupun S3, tetapi memang tidak ada batasan semester dan memang tidak ada rekognisi SKS. Kemudian saat ini adik-adik tidak sedang menyusun skripsi atau tugas akhir pada waktu mengikuti program. Hal ini berlaku untuk adik-adik dengan strata D2 sampai dengan S1. Begitu juga diharapkan sedang tidak mengambil mata kuliah, karena program Wirausaha Merdeka ini menjadi satu program yang menjadi satu kesatuan di dalam satu semester, ya. Jadi harapannya adik-adik supaya bisa fokus untuk bisa mengikuti program ini. Kemudian adik-adik juga mendapatkan surat rekomendasi dari ketua program studi atau pimpinan perguruan tinggi yang membawahi bidang akademik, di mana adik-adik pada saat ikut mendaftar ini supaya diketahui dan proses rekognisinya akan menjadi mudah. Kemudian juga bersedia mengikuti program penuh waktu, nanti akan ada satu surat pernyataan yang memang menyatakan adik-adik bisa mengikuti seluruh proses kegiatan ini. Dan yang berikutnya adalah belum pernah mengikuti program Wirausaha Merdeka di tahun sebelumnya dan juga tidak sedang menempuh MBKM lainnya. Ya, jadi kalau pada saat ini adik-adik sudah sedang menempuh MBKM lainnya, maka memang tidak diizinkan gitu ya, supaya tidak double. Oke. Mungkin dari saya itu, selanjutnya nanti adik-adik akan dijelaskan terkait dengan bagaimana cara mendaftar di platform, akan dijelaskan oleh rekan saya, Mas Adrian Banikamsi.